Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan di eh, bagian kedua ya tentang penghitungan GDP. Nanti mungkin kita akan bikin terakhir sebagai penutup dan untuk bisa highlight kasus-kasus supaya kalian bisa mendapatkan pemahaman lebih mendalam ya tentang masalah pengukuran pendapatan sebuah negara. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah nominal dan real GDP. Mungkin banyak orang yang mungkin kalau hanya sekedar tahu ekonomi, mungkin mereka hanya fokus pada PDB ya. Tapi kalian akan tahu bahwasanya di PDB itu ada teori tentang masalah nominal dan real GDP. Bagaimana kita bisa mengukur sebuah pendapatan dari atas produktif sehingga kita perbandingkan dari waktu ke waktu mana kita menyampaikannya, ini bisa menghitung lewat nominal dan real GDP. Ada beberapa data kalau di Amerika kalian juga bisa ambil dari data di BPS ya, kalau Indonesia Biro Pusat Statistik ya, GDP. Dan mungkin kalian misalnya kalau menemukan riset-riset misalnya yang biasa pakai PDB, kalian coba pakai riset yang satunya bisa pakai yang real atau yang nominal. Kalau yang di riset sudah sering pakai real, coba kalian pakai nominal GDP misalnya. Karena akan berbeda. Karena GDP ini atau produk domestik bruto ini datang dalam dua hal ya. Yaitu atau bisa dibagi menjadi dua kategori. Yaitu yang pertama adalah nominal GDP. Jadi namanya sebenarnya paling enak nominal, itu kita bahasakan sebagai dalam harga yang sekarang, current price. Ya, nanti kalian tahu Pak, kenapa sih kita harus membuat pembagian antara real GDP dan nominal GDP? Nanti kita akan bahas. Kalau kalian baca di modulnya, maka itu akan sangat lengkap. Nah, real GDP adalah PDB yang dihitung melalui constant price. Jadi harga yang telah ditentukan atau harga yang konstan. Ya, kenapa? Makanya ketika kalian bisa membahas ya, ini GDP ini yang real apa nominal, kalian bisa tanyakan. Karena kalau jangan hanya masalah GDP, kalian kalau mau kritis misalnya menilai keadaan ekonomi negara, coba kalian bahas tentang masalah real GDP-nya, kan hanya sekedar nominal GDP-nya. Kalian ini datanya nominal atau real nih, karena memang beda. PDB yang nominal itu adalah total nilai pasar dari barang semuanya yang sudah ready siap ke pasar ya, dari barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah negara dalam sebuah periode waktu tertentu. Ini calculated using current price, jadi dihitung harga yang sekarang ya. Jadi memang benar-benar harganya itu ketika di tahun produksinya gitu. Contoh misalnya nominal GDP dari Amerika di tahun 2018 adalah 20.000 sekian juta dolar ya. Kemudian kita bagi dari jumlah penduduknya, maka pendapatan per kapita GDP nominalnya adalah 62.000. Tapi apabila pakai real GDP apakah sama atau tidak? Nah, ini pastinya biasanya pasti angkanya lebih rendah apabila memakai penghitungan real GDP. Mengapa? Karena real GDP itu memakai harga yang konstan, bukan harga yang sekarang. Kita ketahui bersama bahwasanya harga-harga itu selalu naik. Selalu terjadi inflasi di banyak negara. Yang sekarang dulunya kita bisa beli dengan 100 perak, sekarang baru bisa beli ketika kita mengeluarkan 1.000 rupiah. Nah, kemudian sebelum saya lanjut tentang penjelasan gross domestic gross domestic bruto atau gross domestic product atau PDB secara real, kita lihat mengapa alasannya, kenapa nggak kita pakai yang nominal aja sih, kenapa harus membutuhkan yang tadi saya sebut sebagai real GDP. Karena apa? Karena apabila kita ingin melihat dan pelajari perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, maka para ekonom ingin memisahkan dua efek ini. Dua efek itu diantaranya apa? Efek waktu dan juga efek perubahan harga. Jadi kalaupun pengen kita melihat, kalau kita itu pengennya sebenarnya ekonomi kita itu bertambah tinggi apa enggak sih? Bukan hanya karena masalah bukan masalah karena harganya naik gitu, atau bukan masalah karena gaji kita naik kemudian kita disebut
ekonomi kita tumbuh. Jadi ekonomi tumbuh itu kalau seandainya diukur dengan harga yang dulu, kita itu lebih banyak produktif, ya. Ya, contoh biasanya misalnya produksi kita apa gitu ya, bukan karena dilihat dari pendapatannya, tapi lebih kepada produktivitasnya. Apa yang kita hasilkan dari barang dan jasa itu lebih banyak. Banyak orang yang lebih terlibat dalam produksi barang jasa sehingga digambarkan semua pekerjaan di negara tersebut ya terserap dengan baik dan memberi kontribusi kepada PDB. Nah, maka untuk melakukan ini para ekonom kemudian menggunakan PDB real untuk menjawab pertanyaan dari apa yang akan menjadi PDB kita, nilai barang jasa yang diproduksi tahun ini, jika kita menghargai barang jasa tapi pakai harga yang tahun lalu. Dia agak lebih real itu. Oke, itulah alasannya mengapa kemudian ada istilah real GDP. Dan mungkin saya lihat juga beberapa trennya para pemerintahan kemudian yang disampaikan biasanya langsung kepada real GDP. Karena real GDP itu lebih fair ya untuk menggambarkan ada pergerakan pertumbuhan ekonomi atau tidak. Nah, jadi memakai constant price harga yang tahun lalu ya. Sehingga dan penghitungannya nanti harus membutuhkan namanya base year. Jadi dari tahun berapa, harga tahun berapa yang dipakai. Kalau misalnya di dalam masa pemerintahan, suatu pemerintahan misalnya ya mungkin dia pakai ketika tahun dia diangkat sebagai presiden atau pada harga di tahun tertentu. Bukan kita inginnya lebih kepada melihat seberapa berkembangnya, bukan karena harganya naik gitu ya. Jadi itu ya sama aja. Misalnya kita pendapatan kamu berapa naik ya karena kita habis jual tanah yang dulunya 100 juta 200 juta. Padahal kalau misalnya PDB kita sebenarnya sama saja. Kenapa? Karena yang kita jual tanahnya cuma satu tanah saja yang kena atau yang mengalami kenaikan. Kita kan inginnya yang kamu jual harusnya kalau lebih produktif dengan satu tanah bidang tanah aja, tapi dua tanah, 30-an bahkan ratusan. Ya, contoh seperti ini kalimatnya di dalam berita misalnya real GDP dari Amerika di tahun 2018 adalah sekian. Ya, in 2012 dolar di harga tahun 2012. Jadi 6 tahun sebelumnya ya di dalam Departemen US Commerce. Jadi sehingga kalau kita bagi dari semua jumlah penduduk, maka real GDP per orangnya adalah 56.000 dolar, bukan 65.000 yang ada di nominal GDP. Biasanya lebih rendah real GDP dengan harga di tahun 2012. Nah, ini contoh cara penghitungannya. Ini apel dan jeruk misalnya ya. Nanti kalau kalian bisa sebenarnya sangat sederhana. Intinya kalian mainkan kalau nominal itu pakai harga yang sekarang, kalau real itu pakai harga yang ditetapkan sebagai basisnya ya. Maka di sini misalnya tahun 2015 apel harganya 50, 2016 100, 150. Ini kenaikan harganya cukup signifikan ya, hampir 100%. Ya 50%. Kemudian ini juga sama mengalami perubahan harga yang cukup signifikan terutama di tahun 2017 misalnya. Ya, makanya ketika di nominal GDP cukup menggelembung ya. Jadi kita kalikan harganya sesuai dengan harga pasar di waktu itu. 10 kali 5, 50 kali 2, 1.500. Ya, tahun 16 misalnya ya harga apel dan orange-nya itu adalah 100, 20 kali 100, 100 kali 30, 5.000. Kemudian 150 ini harga di tahun 2017, 50 harga tahun 2017, sama dengan 13.000. Jadi kalau kita total di sini ada 19.500. Tetapi kalau kita pakai real GDP, tentu jumlahnya cukup menurun drastis karena kita memakai harga di tahun 2015. Harga tahun 2015 real GDP-nya karena memakai 50, karena kita ingin melihat pergerakannya ini dari 10 naik ke 20. Jadi kuantitasnya kan sama. Ya, kemudian ini juga sama harganya 20. Ini berbeda kuantitasnya saja 50, 100, 200. Sehingga akan lebih fair untuk melihat perkembangannya, bukan karena digelembungkan jumlahnya melalui kenaikan harga, tapi lebih kepada jumlah kuantitas yang diproduksi dalam
oleh negara tersebut. Sehingga kalau gitu total, kalau tadi 19.500, yang ini 9.500. Sisanya adalah kenapa berbeda jauh? Berarti sisanya adalah akibat dari kenaikan harga barang tersebut. Ya. Sehingga kalau biasanya cara penghitungannya di tahun pertama mesti sama. Kenapa? Karena kan harganya sesama basis ya. Jadi pasti sama di tahun pertama. Tahun kedua pasti berbeda. Nah, ini kita menghitung dari pertumbuhan ya, pertumbuhan ekonomi melalui nominal GDP dan real GDP. Nah, kalau nominal pertumbuhannya 233% sama 160% ya. Tapi ini tidaklah tidak real ya, karena banyak dipengaruhi oleh harga. Tapi kalau dihilangkan sisi pengaruh harganya, maka kenaikan real GDP di tahun 2016 100%, untuk 2017 67%. Oke. Nah, ini adalah pergerakan real dan nominal GDP di Amerika Serikat. Jadi ada garis merah dan garis biru. Garis biru ini biasanya karena lebih garis merah ini ada real gross domestic product-nya ya. Jadi GDP realnya. Kemudian ini adalah GDP-nya, GDP nominalnya ya. Jadi karena harus bedakan. Dan mengapa kok ada dua pembagian? Maka kalau kalian ingin lebih melihat yang lebih enak pergerakan dari jumlah kuantitas yang bisa diproduksi, itu kalian lihat pada real GDP-nya. Real GDP-nya selalu naik ya dari tahun ke tahun. Kemudian ini growth-nya tadi ya, pertumbuhannya. Maka paling enak kita memakai pertumbuhan real ya. Dan pertumbuhan real ya pasti biasanya di bawah dari pertumbuhan dari gross. Nah, gross memakai harga, karena makanya ini masih ada banyak pengaruh harga yang bisa menentukan perubahan pada penghitungan GDP. Ya. Nah, sekarang sebagai penutup untuk bagian kedua, sebelum kita tutup di bagian ketiga nanti, tentang apakah GDP sebagai sebuah ukuran pendapatan yang paling baik, nanti ada diskusinya. Dan mungkin kita highlight beberapa studi kasus. Nah, di GDP deflator ini kita ingin sebenarnya lebih ke tengah lagi ya. Artinya kita bagikan hasil dari nominal dan juga real GDP. Jadi GDP deflator pada tahun tertentu sama dengan nominal GDP dibagi real GDP kali 100. Hingga ini lebih mengakomodir. Jadi perubahan harga juga diakomodir supaya dapatkan data tentang masalah GDP deflator. Ini analisisnya lebih tengah. Kalau tadi kan yang satu kena imbas harga, yang satu tidak memperhatikan perubahan harga. Tengah-tengahnya mana? Ya udah kita libatkan dua-duanya, yaitu di GDP deflator. Nah, caranya ya kita bagi saja. Tadi kalau kita sebutkan tadi ya, penghitungan GDP deflatornya adalah disebutkan di sini nominal GDP-nya berapa dibagi real GDP. 200 bagi 900 sama 100. 5.000 dibagi 3.000 ya, hasil real GDP-nya sama dengan 167. Kemudian 13.000 ya, 100 ini 100% ya, persentase ini. 13.000 dibagi 5.260. Ini data yang lebih adil lagi, misalnya di tengah-tengah ya, GDP deflator. Jadi adalah suatu ukuran dari semua level harga dari baik berdasarkan harga tahun hitung atau berdasarkan dengan melibatkan juga berdasarkan perubahan harga dari semua hasil akhir atau final goods service yang diproduksi dalam sebuah negara dalam suatu periode masa tertentu. Dan pertumbuhannya adalah kemudian menjadi ukuran dari sebuah tingkat dari inflasi. Nanti akan kita bahas sesi selanjutnya ya, tentang indeks harga konsumen dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat cara penghitungan inflasi, nah di sini juga sudah disebutkan, kita kurangi dengan harga yang tahun sebelumnya. Kalian perhatikan inflasi di sini 100 kali 167 per 100. Jadi ini ke sini. Kan karena ternyata ada pengaruh ya.
yang disebabkan kenaikan harga dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi 167 dikurangi 100 per 100 kali 100 sama dengan 67%. Jadi terjadi inflasi 67% di tahun 2016. Sedangkan inflasi yang lebih rendah terjadi di tahun 2016 ke 2017. Karena di situ harga yang tahun ini 260, ya, GDP di tahun 260 dikurangi 167 di tahun kemarin, sama dengan 55,6. Maka itulah cara penghitungan dari GDP deflator, ya. Jadi ini semua market di dalam kemudian dibagi dari nilai pasar dari semua barang domestik di tahun 2009 di harga 2012. Jadi masalahnya cuma berbeda. Yang 600 kemudian 300. Kemudian habis itu bisa dihitung inflasi. Nah, mengapa barang-barang yang diproduksi 2009 itu lebih berharga 3 kali lipat dibandingkan 2019 di harga tahun 2012? Karena jadi di deflator ini ketika bahasnya 300 ini kan berarti 300%, 3 kali lipat, ya. Maka kenapa kok barang yang diproduksi tahun 2009 itu lebih harganya itu 3 kali lipat dibandingkan 2019 di harga 2012? Karena ya itu tadi karena perubahan harga dan pertumbuhan ekonomi tadi sehingga menyebabkan harga itu berubah. Kemudian makanya ini dikatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya harga 2019 di barang rata-rata 300% kenaikannya dibandingkan dengan harga tahun ini. Dan di buku kalian lihat di situ ada ada penghitungannya ya. Kalau di buku itu, kalau tadi di slide apple sama orange, kalau di sini ada dari hotdog dan hamburger. Ya, itulah ini gambaran saja seandainya memproduksi hanya masalah hotdog dan hamburger. Itu GDP deflator. Kemudian ada banyak kalian bisa cek itu di BPS ya, kalau kalian di Indonesia ya. Jadi GDP deflator ini adalah mengatakan kepada kita adalah overall secara umum harga dari sebuah tahun tertentu dibandingkan dengan keseluruhan tingkat harga dibandingkan dengan basis tahun ya. Jadi kalau kita ingin membandingkan pada tahun tertentu, misalnya dari 2018 tadi dibandingkan di tahun 2012, seberapa perubahan yang terjadi gitu. Ternyata ya tahun 2012 sekarang menjadi 3 kali lipat. Ya, mungkin orang ketika menikmati barang tersebut di tahun 2012 itu sama kali dia sudah menikmati 3 kalinya lipat, karena pada saat sekarang dia menghasilkan dibutuhkan 3 kali lipat harga barangnya untuk bisa membeli barang yang sama. Lebih jelas ada beberapa yang beda. Jadi GDP deflator untuk tahun 2018 bila dibandingkan dengan 2012 adalah 110%. Misalnya ini di beberapa data di Amerika sebenarnya persen higher than goalnya. Jadi secara rata-rata kalau ini dibagi 10 lagi ya 10% ya, karena dibagi 100 ya berarti rata-rata 10% lebih tinggi harganya di tahun 2018 ya. Rata-rata kenaikan dari semua harga itu adalah 10%. Jadi ini kalian kalau pengen bisa membanding-bandingkan juga ini sebagai salah satu jalan ya. Kalau waktu saya tahun sekian, berapa persen sebenarnya kenaikannya dari tahun ke tahun atau dari tahun penghitungan dengan tahun yang sekarang, dan bandingkan di tahun berapa. Ini adalah gambaran di Amerika, ya, ada naik turun ya. Jadi pernah naik di tahun 80-an tapi kemudian turun kembali. Kenapa dikatakan deflator? Karena nominal GDP change from one year to next year because of inflation. Karena penghitungan PDB nominal itu berubah dari satu tahun ke tahun yang selanjutnya itu dikarenakan karena adanya inflasi. Real GDP sebaiknya itu karena perubahannya berbasis pada produksi saja. Kalau yang tadi nominal itu karena inflasi, kalau GDP karena produksi, tapi GDP deflator itu bisa mendeflectkan ya. Deflecting itu jadi mereka bisa mengakomodir dua hal tersebut.
dari sisi inflasi juga dari sisi apa namanya perubahan produksi ya juga bisa ya. Oke, sehingga inilah apa namanya penghitungannya. Maka kita sebenarnya bisa balik ini rumusannya. Kalau menghitung real GDP, nominal GDP-nya dibagi GDP deflatornya. No nominal GDP and GDP deflator, you can calculate real GDP. Kalau kalian nggak tahu real GDP-nya berapa, asal punya data nominal sama GDP deflatornya, dan bisa menghitung real GDP. Nah, real GDP inilah yang sering kita dengar, yang disampaikan dalam forum-forum pelaporan apa namanya perubahan keadaan ekonomi negara. Nah, untuk the component of GDP kita akan bahas di sesi selanjutnya ya, mungkin sebagai penutup juga di bagian 3. Ini udah cukup menyita waktu ya tentang masalah penghitungan-penghitungan, walaupun sebenarnya sangat mudah kalau kita mengikutinya dan banyak juga ilustrasinya. Kalian juga gambarkan sendiri, buat ilustrasi sendiri tentang perubahan-perubahan harga tersebut. Jadi kalian bisa menghitung atau minimal buat mendapatkan pemahaman yang cukup mendalam tentang masalah GDP ya, yang dibagi menjadi GDP, kemudian real GDP, dan yang terakhir untuk mengakomodir dua hal tadi yaitu adalah GDP. Semoga bermanfaat. Semangat untuk senantiasa belajar ya, meningkatkan diri. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.